Bahaya judi online tidak main-main. Diduga terjerat hutang untuk judi online. Gue yakin lu semua pasti udah sering dengar cerita orang yang kecanduan judi online. Ada yang sampai bangkrut, aset ludes, utang numpuk, atau hubungan keluarga hancur. Tapi pertanyaannya, kenapa sih mereka sampai segila itu dan susah banget buat berhenti? Padahal udah tahu konsekuensinya berat, tapi tetap aja dilanjutin. Nah, di video kali ini gue bakal bahas alasan dibalik kecanduan judi online dari sudut pandang psikologi, sosial, sampai trik manipulasinya. Selamat datang di channel Otak Kedua, so simak videonya sampai habis. Otak kita pada dasarnya memang dirancang buat ngejar kesenangan, dan para bandar judi online paham banget trik ini. Setiap kali taruhan dan hampir menang, otak mereka ngeluarin dopamin, yaitu hormon yang bikin senang dan ketagihan. Masalahnya, judi online didesain biar sering hampir menang, tapi akhirnya kalah. Contohnya, sewaktu main slot online. Waktu diputar, terus dapat 2 gambar jeruk dan 1 gambar semangka. Wah, hampir jackpot nih. Setelah itu otak lo langsung mikir, kayaknya next spin pasti menang nih. Padahal itu semua cuma ilusi yang ngebuat penasaran dan bikin mereka main terus. Kalaupun mereka kalah, otak mereka bakal mikir gini, gua harus balikin duit yang udah hilang. Dan parahnya, setiap kali kalah lagi, mereka bakal nambah taruhan lagi buat nutupin kerugian yang udah hilang. Tapi makin dicari, kerugiannya malah makin besar. Judi online itu bisnis modelnya bukan bikin langsung tambah kaya, tapi bikin lo bangkrut secara perlahan. Nggak bisa dipungkirin kalau era digital mempermudah akses judi. Zaman dulu, kalau lo mau main judi, lo harus pergi ke kasino atau ke tempat terselubung, yang mana prosesnya membutuhkan usaha dan resiko ketahuan yang tinggi. Tapi zaman sekarang, kita cuma butuh smartphone dan kuota internet. Judi bisa diakses kapan aja dan dimana aja. Kemudahan ini bikin judi online makin ganas, karena nggak ada batas waktu atau pengawasan di dalamnya. Ditambah lagi iklan-iklan judi online yang sengaja memanipulasi psikologi mereka yang sedang terdesak. Iklan judi online menawarkan mimpi seperti modal receh cuan gede dengan slogan seperti 10.000 bisa jadi 10 juta rupiah atau dapatkan jackpot dalam 3 kali spin dan lain sebagainya. Fenomena cepat kaya di Indonesia bikin banyak orang yang mudah tergoda, ditambah tekanan ekonomi, pengangguran, atau gaya hidup konsumtif. Judi online bisa jadi pelarian instan dengan harapan agar mereka bisa cepat kaya. Beda dengan kecanduan narkoba yang bisa dikasih rehab, kecanduan judi sering dianggap masalah yang biasa. Keluarga atau teman mungkin cuma bilang, lo kan bisa berhenti kapan aja, atau itu mah cuma hobi, santai aja. Akibatnya, orang yang kecanduan nggak dapat dukungan serius. Mereka malu ngakuin kesalahannya. Akhirnya, malah main sembunyi-sembunyian dan makin parah dari waktu ke waktu. Dari luar, pencandu judi memang terlihat normal, biasa aja. Tapi di dalam, mereka bisa tenggelam dalam hutang, stres berkepanjangan, dan bahkan sampai nekat ngelakuin hal-hal ekstrim, kayak menipu atau mencuri demi menutupi kerugian. Jadi, kesimpulannya jangan sampai kita ngeremehin kecanduan judi ini, butuh kesadaran diri dan dukungan sosial. Dan kalau perlu, butuh bantuan profesional buat lepas dari jeratannya. Bagi lo yang sudah terlanjur masuk dalam dunia judi online, inilah saatnya lo berhenti. Dan untuk lo yang belum pernah main, jangan sampai dan jangan pernah coba judi online ini. Dan jika lo adalah salah satu orang yang berhasil keluar dari kecanduan judi online ini, mungkin lo bisa share pengalaman lo di kolom komentar untuk membantu teman-teman yang lainnya yang sedang berjuang untuk keluar dari dunia judi online. Karena sebenarnya kemenangan sejati adalah ketika kita tidak pernah menyentuh judi online. Jika video ini bermanfaat, lo bisa like videonya dan share ke orang-orang terdekat yang lo sayang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thanks for watching. See you.